Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita masih di seri pembelajaran data mining. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai text pre-processing atau pra-pemrosesan teks. Di video sebelumnya kita sudah berbincang-bincang mengenai text mining, yang mana pada text mining itu text mining digunakan secara spesifik untuk menggali pengetahuan, mendapatkan pola, mendapatkan informasi dari data-data yang bersifat tidak terstruktur. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan beberapa teknik yang biasa digunakan. Nah, sebelum berbagai macam teknik itu digunakan, data yang berbentuk teks tadi harus melewati tahapan pra pemrosesan terlebih dahulu atau text pre-processing. Nah, secara definisi, text pre-processing itu adalah suatu proses untuk menyeleksi data teks agar menjadi lebih terstruktur lagi. Artinya apa? Data teks itu belum tentu yang akan diproses itu sudah merupakan data yang terstruktur. Oleh karena itu harus melewati tahapan-tahapan yang meliputi case folding, tokenizing, penghilangan stop word, dan stemming. Nah, untuk tahapan-tahapan ini sebetulnya tidak ada aturan bakunya ya. Tidak ada aturan bakunya. Satu buku dengan buku yang lain mungkin urutan langkahnya, penamaan tahapannya itu mungkin bisa berbeda-beda. Tetapi secara esensial sebetulnya yang menjadi tujuan dari semua tahapan yang nampaknya berbeda itu sebetulnya adalah sama ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data teks yang sudah terstruktur atau biasa disebut sebagai data bersih yang memang sudah siap untuk kita proses menggunakan berbagai macam teknik sesuai dengan keperluan yang ingin kita capai, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita akan bahas satu persatu tahapan yang ada di sini. Oke, untuk membahas setiap tahapan ini, saya akan mengambil contoh sebuah data teks. Data ini merupakan data tweet ya, data tweet yang artinya ini data yang diambil dari platform X atau Twitter ya. Yang mana yang nge-tweet atau yang mencuit adalah sebuah pengguna dengan ID @hariankompas. Bunyi tweetnya seperti ini ya. Kenaikan harga beras dengan besaran yang bervariasi masih terjadi di banyak daerah dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga bulan Ramadan. Kemudian ada hashtag Nusantara, ada hashtag ada di Kompas. Ini artinya yang nge-tweet ini adalah Harian Kompas. Artinya apa? Ini tweet ini bersifat apa? Kalau dia adalah sebuah media informasi atau news, maka kemungkinan besar bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang lebih baku ya, lebih mudah dimengerti, atau katakanlah menggunakan aturan penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia pada umumnya begitu kan. Namun misalnya ketika kemudian tweet ini di-retweet, dikomentari oleh pengguna yang lain, tweetnya ini teksnya bisa berbagai macam gitu ya, bisa berbagai macam. Misalnya saja, bisa saja si pengguna itu nge-tweet tidak menggunakan kata harga misalnya, tapi disingkat HRG. Ya secara pengguna, kita kan manusia ketika membaca seperti itu, ketika melihat konteks seperti ini, kita sudah tahu bahwa HRG itu merujuk kepada kata harga. Tetapi kalau komputer kan tidak akan mengerti, kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai data teks yang tidak terstruktur. Ya, tidak terstruktur. Oleh karena itu, ini harus kita proses terlebih dahulu. Tahapan yang pertama adalah tahapan case folding. Jadi case folding ini adalah proses untuk mengkonversi teks
ke dalam format huruf kecil atau lowercase. Atau case folding ini saya bisa bisa katakan atau nama lainnya sinonimnya adalah tahapan normalisasi. Tujuannya adalah saya merubah ke dalam satu standar tertentu. Dalam hal ini adalah semuanya huruf kecil. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya adalah untuk memberikan bentuk standar pada teks. Nah, ketika melewati tahapan case folding, maka seluruh huruf kapital, huruf yang besar akan dirubah menjadi huruf yang kecil semua. Hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Ini tahapan case folding. Selanjutnya adalah tahapan tokenisasi atau tokenizing. Tokenisasi atau tokenizing. Jadi sebuah teks itu kan terdiri dari kumpulan karakter-karakter begitu ya. Nah, teks sebelum diproses itu terlebih dahulu harus dipecah ke dalam unit-unit yang disebut sebagai token atau term ya. Nah, proses untuk memecah teks ke dalam token-token ini disebut sebagai tokenisasi. Nah, masalahnya adalah bahwa pada saat melakukan tokenisasi atau tokenizing ini ada sebuah permasalahan yang muncul, yaitu bagaimana menentukan batasan untuk setiap token. Oleh karena itu, ini saya ambil rujukan dari Manning ya dan kawan-kawan. Ini menuliskan sebuah buku di tahun 2008. Anda bisa dilihat di RPS, rencana pengajaran semester itu sudah ada itu. Ada batasan untuk yang menentukan token, yaitu yang harus dihilangkan, yang tidak termasuk sebagai yang tidak termasuk sebagai token adalah karakter-karakter yang merupakan tanda baca. Itu bukan token ya. Spasi itu bukan token atau bukan term. Nah, karakter khusus seperti emoticon, simbol matematika atau karakter-karakter yang jarang digunakan juga dapat dihilangkan. Ini bukan token ya. Terus kemudian URL atau link dan kemudian juga tag itu tidak dimasukkan sebagai token. Jadi, hasil dari tokenisasi ketika hal-hal ini kita hilangkan, maka kemudian hasilnya menjadi seperti ini. Perhatikan ya. Jika di awal tadi kita masih menjumpai adanya tag dan lain sebagainya, ada tanda baca di sini titik 2, terus kemudian titik, semuanya sudah dihilangkan. Sehingga hasil dari proses tokenisasi ini menjadi seperti ini. Kenapa saya tidak tuliskan ke dalam satu kalimat yang utuh? Ya, ini saya buat dengan menggunakan list seperti ini untuk mempermudah bahwa ini adalah setiap satu item list merupakan satu token. Jadi inilah token yang ada pada tweet yang tadi menjadi sampel kita. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan menghilangkan stop word. Ya, jadi token-token yang dihasilkan proses tokenisasi itu tidak seluruhnya akan dipergunakan dalam proses selanjutnya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ternyata merupakan ada juga terdapat kata-kata umum seperti kata penghubung, kata ganti, dan lain-lain. Yang mana kata-kata tersebut itu kurang memberikan peranan dalam penyesuaian antara kebutuhan user dengan hasil pencarian. Oleh karena itu, token-token ini dikenal sebagai stop word yang harus dihilangkan. Jadi kata ganti, dia, saya, mereka, terus kemudian kata penghubung, dan, dengan, dan lain sebagainya, dan kata keterangan dan lain sebagainya, itu dapat dianggap sebagai stop word sehingga bisa kita hilangkan. Nah, kemudian penghilangan stop word ini juga ternyata dapat meningkatkan kesesuaian antara hasil pencarian dengan kebutuhan user dan juga dapat mengurangi jumlah token yang harus diproses sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan dan nantinya akan mempercepat proses retrieval atau proses pencarian. Nah, perhatikan di sini.
Di sini di sebelah kiri ini adalah hasil dari tokenisasi. Yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari tokenisasi ini sudah melalui tahapan penghilangan stop word. Di sebelah kiri ini terdapat token-token yang saya bold ya. Saya bold. Apa saja itu? Kata token dengan term dengan, yang, masih, di, banyak, dan hingga ini saya hilangkan sehingga hasilnya tinggal tersisa kenaikan harga beras, besaran, bervariasi, terjadi, banyak, daerah, dikhawatirkan, berlangsung, bulan, dan Ramadan. Ini sisa yang kita dapatkan sehingga jumlah termnya menjadi lebih sedikit. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya tahapan terakhir adalah tahapan stemming ya. Stemming, Anda mungkin yang suka bermain musik, suka main gitar mungkin seringkali mendengar kata stem, nyetem gitar itu ngapain toh? Nyetem gitar itu adalah kita nyetel senar gitar supaya apa? Supaya nadanya itu sesuai, supaya nadanya itu standar begitu ya. Supaya nadanya itu kemudian bisa dimainkan dengan harmonisasi yang pas sehingga kemudian nadanya menjadi tidak false begitu. Nah, stemming di sini merupakan proses untuk mengurangi variasi morfologis dari sebuah kata ya, sehingga kemudian didapatkan bentuk dasar dari kata tersebut. Nah, kalau menggunakan definisi di atas ini, maka kemudian kalau kita punya kata misalnya organize, organization, dan organizing, ini akan dihasilkan satu token saja, yaitu organize. Begitu. Jadi secara singkat saya dapat katakan bahwa stemming itu adalah proses untuk merubah sebuah kata menjadi kata dasarnya. Apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata kerja yang memang belum mengalami belum mendapatkan imbuhan. Kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal yang namanya awalan, misalnya ber, di, ter, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada akhiran dan juga ada sisipan. Nah, yang bersifat imbuhan tadi dalam sebuah kata itu harus dihilangkan, sehingga kemudian didapatkanlah kata dasarnya. Nah, ini adalah hasil dari proses stemming. Lihat, yang saya bagian atas ini, yang saya bold hitam ini adalah kata-kata yang mengandung yang di dalamnya masih terdapat imbuhan. Maka imbuhan-imbuhan tersebut harus dihilangkan. Sebagai contoh, kata kenaikan. Kenaikan ini dia mendapatkan imbuhan ke dan akhiran an, sehingga kata dasarnya adalah naik. Kemudian ada besaran, ini berasal dari kata dasar besar ya, dia ditambahi sebuah akhiran an begitu. Nah, selanjutnya adalah kata bervariasi, ini mendapatkan awalan ber, kata dasarnya adalah variasi. Nah, inilah yang dihasilkan dari proses stemming. Jadi tweet yang tadi panjang itu ketika melalui tahapan pre-processing, yang dihasilkan adalah token-token ini ya. Jadi lebih sedikit token yang dihasilkan. Terus kemudian jika ada pertanyaan misalnya ada kata kenaikan, ada menaikkan, ada dinaikkan, kemudian tiga kata itu muncul di dalam sebuah tweet, nantinya bagaimana? Ya nantinya masing-masing akan melalui tahapan, dan pada saat proses stemming itu akan diubah menjadi kata naik dalam kata dasar. Tentu saja tetap di list ya, tetap di list bahwa oh ada tiga kata naik yang muncul di situ. Untuk selanjutnya kan ketika akan diproses dia akan melewati tahapan-tahapan terlebih dahulu ya, tergantung metode yang akan dipergunakan. Sebagai contoh, kalau saya akan menggunakan teknik information retrieval atau natural language processing
atau katakanlah saya menggunakan information extraction, maka saya harus melakukan proses yang namanya indexing terlebih dahulu. Indexing itu apa? Sudah saya jelaskan sedikit di pertemuan minggu lalu ya, apa itu indexing. Nah, kira-kira inilah pre-processing atau tahapan pra pemrosesan teks untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya, di video-video selanjutnya, dan untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih.